A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ala damirika. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi terhadap keberadaanmu atau wujudmu. Wa musyrifun ala dahirika wa batinika, dan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang ngepalai, ini maksudnya senantiasa menguasai dahirika wa batinika, baik lahir ataupun batin. Jadi nek sampean gereneng kok Gusti Allah ora ngerti, ora mungkin. Koyone Gusti Allah ora ngerti. Itu bisa. Zahir batin ngerti. Apa meneh ning DM. Oh ya, spell. Apa meneh IG ditekan lama. Wah. Ngerti. Screenshotmu paham gak, Ben? Wah. Zahir wa batin. Wa muhitun bijami'i lahadatika. Dan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang meliputi dengan semua apa jenis obah-obahmu itu, wahatorotika, dan bahkan batinan-batinanmu, perasaan-perasaanmu. Berarti wahatawatika, lan kabeh angen-angenmu, sairi sagana tika, waharokatika, seluruh menengmu, seluruh obahmu, ngerti? Ayo meneng ya di ngertene, obah ya di ngerti. Wa annaka fi muhalatotika wa halawatika, dan sungguh kamu itu dalam keadaan berbaur ataupun sendiri, dalam keadaan ramai dan sunyi, dalam keadaan ramai yang sepi, atau sepi yang sangat sepi. Itu Gusti Allah ngerti. Mutaraddidun baina yadaihi. Keadaanmu itu molak-malik itu berada dalam kuasanya Allah Ta'ala. Rono iyo, rene iyo, ora rono iyo, ora rene iyo. Jadi ngono. Mutaraddidun ngono ya mundar mandirmu ngono kuwi lho maksudnya. Obahmu ono cewek ayu obah yo. Itu yo dong banget tuh. Ucuk-ucuk dandane apik banget. Wong biasa ya slendro. Ucuk-ucuk iki apik banget, Ben. Kaose anyar. Iya rada anggo parfum ya. Ora ono ki spray barang ya. Kowe ono maksude misale ya, ono maksude. Kok koyone ono kasir anyar. Umpamane. Kowe jangan dikira iki mutaraddidun wis obah-obahmu iki rona renemu Gusti Allah itu dalam kuasane Gusti Allah. Arep tonggo ki spray oleh.
fresh care barang. Maksudnya main wangi. Itu onomu iku baina yadaihi dalam kuasa Allah. Ono. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun. Maka tidak ada sesuatu pun atau seseorang pun fil mulki wal malakut di kerajaan dan kerajaan-kerajaan Allah. Okay. Sakinun sing meneng. Wala yataharraku mutaharrikun dan juga apapun atau seseorang pun yang obah-obah. Illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Itu kecuali yang maha nguasani langit dan bumi itu menaungi, menguasai, mengawasi, mengetahui orang tersebut atau sesuatu tersebut. Nah di Al-Quran itu kan ada, tidak ada daun yang jatuh di malam buta yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada biji yang tumbuh itu meletek di gelap malam yang paling gelap itu, lalu Allah tidak tahu. Itu nggak ada. Allah menemeng obahe sampai niki. Nggak ada yang lolos dari mata Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa jenenge? Lirikan mata sing paling tipis. Gitu. Oh gede. Wonge maksudnya. Baleni gedene lirikane. Ngono iki awake ngerti. Wa ma tukhfi sudur dan apa yang tersembunyi di dalam dada Allah itu ngerti. Wa ya'lamu sirra wa akhfa dan Allah mengetahui yang sir dan yang nampak gitu ya. Yang sir dan yang belik gitu ya. Fata'adzaba ayyuhal miskin dahiron wa batinan baina yadillahi ta'ala. Mula tunduk he wong-wong miskin. Iki miskin tenan iki. Dahiron wa batinan, dahirmu dan batin baina yadillahi ta'ala. Di hadapan kuasane Allah Ta'ala. Ta'addubal abdi dengan ketundukane seorang hamba, budak iki ya maksudnya ya. Budak sahaya. Ad-dalilu yang hina. Wal mudnibi fi hadratil miliki iki maksudnya fi hadratil maliki al-jabbaril qahar. Dengan tunduke hamba sahaya atau budak ad-dalili yang hina wal mudnibi dan terhinakan. Pokoknya hina fi hadratil malikil jabbar al-qahar. Di hadapan raja yang maha kokoh dan maha memaksa, maha menguasai ya. Wajtahid alla yaraka maulaka manahaka. Nah, sekarang ini kalimat keren banget ini. Wajtahid alla yaraka maulaka manahaka.
wala yafkida haisu amaraka. Wajtahid, dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh, alla yaraka maulaka haisu nahak. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan tadi itu, dalam kurung Tuhan ya, tidak melihatmu di saat engkau melanggar perintahnya. Tak boleh. Bersungguh-sungguhlah kamu itu sampai supaya sang Tuhan tadi, Allah Ta'ala itu tidak melihatmu di saat kamu melanggar perintahnya. Wala yafkidaka haisu amaruk. Dan bersungguh-sungguhlah kamu dan juga bersungguh-sungguhlah kamu la yafkidaka haisu amaraka, sampai Allah itu tidak mendapatkanmu itu melanggar perintahnya. Jadi nek pertama itu kowe nek garep maksiat sama Allah, melanggar perintah larangan Allah, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya enggak dilihat oleh Allah. Begitupun ketika kamu hendak melanggar, mengingkari perintahnya, berusahalah sungguh-sungguh sampai Allah tidak menemukanmu, mendapatimu melanggarnya. Bicara. Walan taqdiru ala dzalik, dan sungguh kamu tidak akan mampu melakukan itu. Illa bi an tuwazzi'a awqatika, karena itu tidak ada jalan lain kecuali jembarke waktu-waktu. Jembarke nggo ngopo? Ora ngopo. Wa turattiba awradaka, dan mengatur dengan tertib wirid-wiridmu, zikir-zikirmu. Jadi maksudnya ini jembarkan waktumu untuk bisa berzikir, beribadah kepada Allah. Min sobahika, mulai dari isukmu pagimu, ila masaika sampai soremu. Nah, terus malam piye? Iya ora ngono maksudnya. Iku otomatis. Sesangel. Ning biyen ono riwayat ono tengah. Anjing itu kan najis liurnya ya. Pernah kejadian, aku lupa ya, di zaman Imam Syafi'i apa Imam Malik ya. Ono wong Islam makan anjing, kepalanya dibuang. Ngerti maksudnya? Men ora ketemu ilar itu. Nah, atas dasar itulah lalu muncul fatwa fikih bahwa anjing itu dari Imam Syafi'i najasun au haramun lidati. Anjing itu haram dan najis secara zatnya. Artinya liur di situ sakabe. Maksudnya Imam Ghazali ngono. Ning ono wong sing nakwil ngono kuwi iki. Podho sampeyan iki mau. Ket isuk sampai sore. Bengi ra apa-apa. Iku ora ngono. Iya, mentang-mentang ilere apa liure sing najis. Dibeleh buang sirahe to. Awake dipangan. Anjing iki. Cilaka. Ada yang usrot. Fasri, maka patuhilah.
ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala, terhadap apa-apa yang telah datang kepadamu dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Min hina tastaqidu, dari sejak kamu bangun tidur. Min mana mika, dari tidurmu, ila wakti ruju'ika ila madja'ika, sampai kamu kembali ke waktu berbaring lagi, tidur lagi. Iki problem nek wong iki tangine ra cetha, turune ra cetha. Iya iki maksudnya seluruh waktumu ngono wis lah ya. Ojo lah ditakwil aneh-aneh kalimatnya ngene. Iki gini, ketaatannya seseorang kepada Allah Ta'ala itu otomatis meliputi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Ini adalah wilayah takwa. Ya, takwa itu nek dibuat secara hierarki itu merupakan buah dari iman. Sehingga wong nek imane iki saya kokoh tauhide kepada Allah, maka insya Allah otomatis takwanya itu semakin kokoh. Ya, begitu urutannya itu. Bola pada konteks seperti tadi ini menjadi sangat penting untuk terus-menerus mendalami nyinauni ilmu tauhid. Itu letak penting. Tetapi ya di sisi lain, nek cariku tapi ya, ada bidang-bidang yang kita itu mestinya nggak usah terlalu jauh lah, apalagi kita orang umum. Terlalu jauh misalnya sampai bacot kepada apa yang dulu terjadi pada para teolog atau ahli kalam di zaman dulu itu, yang diantaranya melahirkan kelompok seperti Mu'tazilah. Itu saking kaduane nyinauni Allah Ta'ala, ya. Cuman kaduane iki lalu berlebihan dalam menggunakan logika. Contoh ya, nek di level kita ketoke ora patio penting sampean iku nyinaoni apa itu ruh. Yeah. Itu kiranya hanya untuk kaum khusus, para guru gitu ya. Maksudnya orang guru sekolah, orang-orang alim alamah lah ngono. Yang itu pun nek jare Ibnu Rus ya. Jare Ibnu Rus itu Al-Qur'an itu ada bagian-bagian yang memang sebaiknya tidak dibicarakan di tempat terbuka. Saya kira diantaranya perkara seperti itu tadi. Wong iki mumet nek ditakoni, ruh iki makhluk atau bukan? Wong yo ayate ono. Wa nafatu fihi mir ruhi, kan begitu. Fa idza sawaituhu wa nafatu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajid. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Sisi lain begitu itu. Semua sampai-sampai wis ora usah sinau ruh iki makhluk. Pokoke duwe ruh alhamdulillah. Poinku adalah gini. Betapa pentingnya sinau ilmu tauhid itu ya untuk mengukuhkan iman. Tetapi hendaknya kita pun bisa ngerem diri. Di kadar mana kita tidak perlu biarin menjadi wilayahnya orang-orang alim alamah lah. Ya. Karena dikhawatirkan jaringan justru mumet. Ketika mumet justru ngeleyang kemana-mana. Apalagi di zaman kayak sekarang, orang bisa sinau ruh itu hanya melalui YouTube misalnya. Itu kan problem.
Jadi ya serodo di anu lah. Hati-hatilah sing ngono-ngono kuwi. Golek sing enak-enak ya. Sing real. Nah, saya kira ya, atau menurut saya, sinau tauhid itu bisa kita coba selami, dalami dari apa-apa yang dituturkan Al-Quran tentang Allah Ta'ala. Gitu. Tentu yang dimaksud itu bisa ayatnya, lalu bisa naik jero meneh golek tafsir. Itu wis mantep. Contoh misal gini, ketika Al-Quran mengatakan seperti ini, Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sungguh Allah itu sing menggenggam langit dan bumi itu supaya tidak hilang. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Jika saja langit dan bumi itu tiba-tiba dilepas sehingga hilang, adakah yang bisa menggenggam menahan supaya tidak hilang itu selain Allah? Nah, itu ayat-ayat tauhid kan. Jangan mending nyenaoni ngono kuwi lalu cari tahu tafsir. Itu lebih mantap daripada jangan gumul tentang roh, tentang sing dake-dake itu yang ujungnya adalah wallahu a'lam bis-shawab. Ayat-ayat seperti yang saya bacakan barusan itu banyak di Al-Quran. Ini awak dhewe ora ngerti. Coba bayangke. Diangen-angen, direnung-renung, dirasa-rasake, mungkin diwaca tafsir ya. Iya nek lagi duduk ngene iki tiba-tiba hilang ya dunia iki, bumi iki lho. Bisa. Tiba-tiba Gunung Kidul muncul di timeline. Gunung Kidul hilang. Iya sak wong sak katoke katut. Sak utang-utangi barang teh. Lalu lunas kabeh utangnya. Oh gitu. Bagaimana mungkin itu lalu tidak terjadi? Tidak bisa terjadi. Sangat bisa. Bagaimana tidak mungkin bisa terjadi? Amat sangat bisa terjadi. Kan begitu nek logika tauhid itu. Boleh nek Al-Quran itu membikin kalimat-kalimat tanda kutip apa ya, sarkas. Kalimat-kalimat redaksi yang sarkastis itu. Itu sesungguhnya nek dirasake itu betapa amat sangat menohoknya terhadap hati seorang mukmin. Contoh. Itu satu ya contoh ya. Bayangke betapa Allah Ta'ala itu yang menggenggam langit dan bumi supaya enggak hilang. Nah, terus ujung dari ayat itu bunyinya gini. Innahu kana haliman ghafur. Tak wajah jelas. Allah lah yang menggenggam, sungguh Allah lah yang menggenggam langit dan bumi supaya tidak hilang. Umpama langit dan bumi itu dilepas oleh Allah sehingga hilang, adakah yang bisa menahan langit dan bumi supaya tidak hilang itu selain Allah? Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha ramah dan maha pengampun. Saya perhatikan. Nang dunia iki wong kurang ajar iki oke banget. Aku ngomong konteks sebagai Robun dan Abdun ya. Iya kan? Wong kurang ajar kepada Allah itu banyak banget. Kurang ajarnya sampai di level Allah itu gak ada. Ini betul. Nek dugale awak dhewe kan paling salate rada-rada jam 2:04. Nah ngono kuwi to. Iya kan?
Atau misalnya subuh yo awan. Nah kali kita kan begitu. Tapi alhamdulillahnya kita ini punya hati yang iman semua. Sak bandel-bandel kita itu nggak berani ngomong Allah yo ora-ora. Gimana? Itu karunia agung deh. Di sisi lain di luar sana, betapa banyak orang itu yang kurang ajarnya itu sampai di level menegasi Allah, meniadakan. Dan begitu itu. Nah, perhatikan. Wong sing ngono kuwi tetep diparing maem enak boten? Iso turu enak. Iya ta? Iso kelon barang. Iya kan? Tetap disebut sebagai orang yang well educated misalnya. Orang yang dihormati, orang yang mimpin sebuah kantor, mimpin sebuah lembaga, perusahaan, kafe dan sebagainya. Padahal mereka para bangsa di hadapan Allah. Kan begitu? Kurang ramah apalagi Allah Ta'ala kepada para bangsa itu. Sak ramah-ramah kan? Itulah yang dimaksud oleh ayat tadi. Sudahlah Allah itu maha ramah terhadap kekurangan ajaran orang-orang ini. Allah masih menambahkan haliman ghafura. Kalau mereka minta maaf, minta ampun pada Allah, diampuni. Adakah Tuhan yang seperti ini? Kan gak ada. Gak ada tuh. Sebenarnya adiluhumnya Allah Ta'ala. Adiluhumnya Allah Ta'ala sampai ranmu kata yang jauh lebih agung daripada paripurna itu. Bus murah nemu. Anggaplah gini, sampean menyebut saya orang baik. Katakanlah begitu. Tapi tetap ada sisi itu enak sih. Walaupun tidak dikatakan. Kan begitu. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. 4 kali, 5 kali, genep 7 kali. Kan begitu itu. Kita itu seapi-api. Tapi Gusti Allah orang sih kurang ajar itu nggak ada. Kita ini bahagia jika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kira ungkapan kurang ajar ya. Iya tuh. Dikira Allah rasain paring kali. Kan begitu ya. Ini bisnis kita moncer karena kita punya tim yang solid, kita punya. Lalu gak ada Allah blas di hati mereka, bukankah ini kurang ajar? Kurang ajar. Tapi tetap kan sama Allah itu diparing kebaikan. Bahkan wong sing awan bengi kentang kentong. Surah karu-karuan ngono kuwi ya. Salat ra gelem kelon yo terus. Itu tetap diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Ya begitulah. Maka maha benar Allah ketika dikatakan Allah itu maha ramah. Innahu kana haliman ghafura. Sudahlah maha ramah, masih maha pengampun. Coba perhatikan, ada lagi. Di Al-Quran itu ada ayat begini. Qul ara'aytum Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak mikir kepada orang-orang kufar itulah ya? Apakah kalian tidak mikir bagaimana jika Allah lalu menjadikan kepada kalian ini seluruh waktu itu adalah malam sampai hari kiamat. Wis malam terus. Inja'alallahu alaikum inja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi yu'tikum
min diyain. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa memberimu cahaya? Terang itu loh. Afala tasma'un, kupingmu ning ndi? Begitu. Ayat berikutnya begini. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum in ja'alallahu 'alaikum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak mikir bagaimana jika Allah menjadikan hari ini, waktu ini semuanya terang sampai hari kiamat, gak ada malam. Man ilahun ghairullahi yu'tikumul laila taskununa bihi. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan memberikanmu gelap malam sehingga kamu bisa ayam tentram bubuk di saat itu. Afala tubsirun, matamu ning ndi? Menunggu. Coba perhatikan ayat itu. Bukankah itu sangat mungkin bagi Allah untuk lalu dibikin malam terus sampai hari kiamat? Lalu perhatikan, kalau dibikin malam terus, bukankah dunia ini kacau balau? Penyakit mesti banyak, tanduran do mati, gimana? Zaman mangane opo? Jadi ternyata dampak dari tadi malam terus nggak sesimpel lalu pakai lampu. Iya kan? Kan tumbuhan ini butuh fotosintesis ya. Gimana? Misalnya tanaman mati semua. Itu tikus-tikus mangannya apa? Sapi mangannya apa? Orang ono korban dosan. Kapan manganmu daging? Kan ngono toh. Maka dunia ini pasti hancur lebur. Kehidupan pasti berantakan. Gimana? Ya begitulah. Begitu. Begitupun yang dibalik. Awan terus. Kaya apa iki urip ya. Ora tau nemu bintang. Awan terus. Kafe itu sepi. Soalnya ramene malam kan. Enggak lah. Kan siang sepi kafe itu. Iya kan? Ramene malam. Lalu dunia ini siang terus. Berarti kan kafe sepi. Ayat gini di Al-Quran banyak banget. Ayat yang mestinya membuat hati itu gerigis, gemetar. Betapa Allah itu memberikan hunjaman-hunjaman yang sangat dahsyat kepada batin manusia akan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Kan begitu. Ya, tapi lagi-lagi hanya hati yang diparing cahaya oleh Allah yang akan tergetar atau terkoneksi dengan itu. Ungkapan-ungkapan ayat-ayat tauhid seperti itu berharga untuk kita selama kita cari tahu, kita coba kaji, kita dalami, kita mengerti. Supaya rasa pertama dari level pikiran atau pemikiran ya wajar. Lalu itu tembus ke hati. Betapa Allah itu adalah Tuhan yang maha agung, maha segalanya. Dan kita itu benar-benar maha kecil, soyo kecil. Sehingga mestinya relasi antara si paling kecil dengan si paling kokoh ini tentu saja adalah ketundukan dan ketakwaan. Kan begitu. Mestinya kan keimanan. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Dan kalian bisa melihat bahwa langit itu tidak ada tiang. Kan ora ono tiange. Apa ono? Ora. Kok iso ya? Oh, awak dhewe bikin lha ora ono tiange saya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna.
Wa alqa fil ardi rawasiya antamida wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Allah kemudian menanam gunung-gunung di bumi ini. Ya. Supaya kalian bisa bersandar dalam kurung tidak terguncang-guncang. Kan Sains membuktikan begitu ya. Gunung itu untuk membuat kita iso duduk anteng. Ini orang-orang gunung ya gini-gini. Ayo kan aku ya. Wong sing joget-joget TikTok iki ora duwe gunung ndek. Sumpah aku kesel karo wong TikTok itu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Iki umat jenengan iki. Nek wedok gadis-gadis ya wis bawa iku kleru buruk gitu, tapi jenenge ABG ngono. Ibu-ibu loh. Aku nek ketemu ngono kuwi itu ya. Aku ra duwe akun TikTok. Iki kan sok muncul di IG, di YouTube, apa di Facebook, di YouTube. Nek ketemu iki bojone ning ndi? Sik bojone ning ndi? Gitu. Ya Allah ya Rahman. Mbok kene tak openi seminggu aja sesuk mulai wis ra gelem joget mesti. Kok iso ya? Ya Allah kok iso lho. Sumpah kok iso. Wong wedok ibu-ibu itu loh. Joget ra karu-karuan TikTok gitu. Bojone ning. Mula kan semalam aku ngomong ya. Di saat Al-Qur'an itu nuturke wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yufina min zinatihinna. Kan begitu. Janganlah kalian wahai kaum perempuan menghentak-hentakkan kakimu untuk memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang mestinya disembunyikan. Perhiasan di situ metafor nggih. Dahiriyah bisa disebut perhiasan. Metafornya aurat. Nggih. Jangan menghentak-hentakkan kakimu hanya untuk memperlihatkan perhiasan yang mestinya disembunyikan. Saiki dihentake kabeh. Supaya auratnya padang kabeh. Nggih ta? Nek wong jaman biyen iki sampai turun ayat sikilmu iku aja dientak-entake. Itu kan mbak simbolik ya. Nek saiki susune iya. Bokonge iya. Apa meneh? Sak lemak-lemake kabeh. Katut ge kabeh dihentak-hentake kabeh. Ya Allah ya Rahman. Iki bojone ning ndi ya Allah. Semono kelakuane iki. Ya ora kebagian gunung. Makane uripe menghentak-hentak ngene. Ya nek wong sing genah iki anteng-anteng ngene kan ya oke lah upload apa-apa tapi sing genah ora menghentak-hentak ngene kan berarti kebahagiaan rawasiya antamida bikum. Allah menanamkan gunung-gunung supaya kalian bisa bersandar tidak terhentak-hentak kan ngono kuwi. Wa batha fiha min kulli dabbah. Lalu Allah menghidupkan binatang-binatang di muka bumi itu. Ya. Jadi bayangke urutannya ngene iki. Gusti Allah matur melalui Kanjeng Nabi. Yang dituju orang-orang kufur. Ya. Allah lah yang menciptakan langit tanpa tiang dan kalian bisa melihat. Itu satu. Kemudian Allah menanamkan gunung-gunung supaya kalian bisa bersandar tidak terguncang-guncang. Kemudian yang ketiga, wabatha fiha min kulli dabbah. Allah lalu menghidupkan binatang-binatang di muka bumi. Ya. Mulai dari cetul sampai dinosaurus gitu. Yes, iya ta. Mulai sampean ora usah makane tikus pek. Itu wis makan. Tikus kok diingu barang. Wabatha fiha min kulli dabbah. Wa anzalna minas sama'i ma'an, lalu kami turunkan hujan.
ya ta. Wa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Lalu dari itu kami tumbuhkan tanaman-tanaman yang indah yang kalian bisa makan dari itu. Gitu kan. Coba bayangke siklus seperti ini ada satu strip aja yang error. Entah malam saja, siang saja, maka seluruh ini hancur lebur. Kan begitu. Nah wis ngono hancur lebur kabeh. Ya otomatis awak dhewe katut kan begitu. Hada khalqullah iki terusane. Ini semua adalah ciptaannya Allah. Fa'aruni madza khalaqul ladzina min duni. Maka sekarang buktikan, tunjukkan apa yang diciptakan oleh selain Allah yang kamu sembah. Habis rampung toh sini toh. Fa'aruni madza khalaqu min duni. Ya jenenge wong talim ya tetep talim kan ngono kuwi akhirnya tetep talim. Keterangan yang kita bacakan malam ini itu berakumulasi, berkerucut kepada hendaknya kita itu membesarkan iman kita, tunduk kita, ngabdi kita kepada Allah Ta'ala, begitu ya. Salah satunya ialah dengan menambah wawasan kita terkait ilmu-ilmu tauhid tadi itu. Merujuklah kepada Al-Quran atau dari sunnah-sunnah. Begitu. Di antara ajaran yang diberikan oleh Kanjeng Nabi dalam rangka untuk memupuk tauhid di hati kita dan mengkoneksikannya kepada Allah Ta'ala, begitu ya. Jadi menisbatkan diri dan segala apa yang terjadi pada kita kepada Allah itu adalah indikasi atau cermin dari semakin intensnya cahaya tauhid di hati kita, begitu. Jadi nek dalam sehari semalam elinge Allah cuma 5 kali ketika sholat, maka ya segitu saja. Ketika mau ngapain lalu semakin sering eling Allah, entah itu dalam wujud syukur hamdalah ataupun istighfar dan sebagainya, itu indikasi bahwa batin kita, tauhid di batin kita itu semakin membesar, gitu ya. Itu indikasinya seperti itu. Di antara ajaran Kanjeng Nabi itu begini. Ini angel dilakoni, tapi ya oke lah sebagai wawasan gitu. Ketika kalian bangun tidur, hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah bersyahadat, bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi malah ngajari doa. Doa ini gini. Allahumma ushiduka wa ushidu hamalata arsika. Ya Allah, aku mempersaksikan dirimu kepadamu dan mempersaksikan kepada malaikat-malaikat yang mengusung arsmu, wa malaikataka dan seluruh malaikatmu, wa jami'a khalqika dan seluruh makhlukmu, annaka antallahu, bahwa engkaulah adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusan. Itu doa yang diajarkan Nabi ketika bangun tidur. Awak dhewe bangun tidur kan apa sing digoleki nggih mboten? Nggih mboten. Mbok menawa dibales. Jebule ora di. Nek wingi diwaca tok. Saiki malah diblok. Berarti ada kemajuan. Karena dengan cara begitu sampean enggak lagi maksiat ke dia kan. Ngono ya. Ya. Ya ngono ya. Cara mikirnya ngono ya.
Makanya teman-teman, kita nanti beberapa minggu lagi insya Allah sampai ke bagian tentang wudhu. Ya. Itu di sini aku udah baca soal. Mulai dari cuci tangan sampai insikok ini ke hidung ya. Itu ada doanya kabeh. Dan seluruh doanya itu doa ketauhidan. Doa nyakseni nek Allah itu Tuhan mas segala. Lalu mohon ampun, mohon ampun. Sampeyan ise ngamalke boten. Doa setelah wudu. Masalah. Iya. Coba gini. Ya, kalau jenengan belum hafal doa tadi enggak apa-apa. Tapi intinya gini. Dieling-eling mulai saiki. Agar bangun tidur itu hal pertama yang kamu lakukan itu adalah bersyahadat dan bersyukur kepada Allah. Ya. Elinge jam 10 ya ora apa-apa ya jenenge menungso to. Tapi kan gini, elengan itu mesti terkait dengan kulinan, nggih boten? Pasti begitu. Apa dhewe iki kan tiap malam Jumat, minimal tiap malam Jumat kan bertahan nggih. Suwi ya, wis rada oke sing hafal ya. Terinternalisasi. Begitupun hal seperti itu. Bahwa ya ono lali ya biasa. Tapi seenggaknya kita mulai ngerti. Utute tangi turu yang pertama dicandai adalah matur nuwun kepada Allah Ta'ala dalam wujud bersyahadat, dan yang kedua ya berhamdulillah itu. Lalu begitupun Arab turu. Bersyahadat, bersyukur, beristighfar. Itu mungkin bisa jadi amaliyah bagi kita untuk semakin intens menisbatkan, mengaitkan hati kita dengan Allah. Pelan demi pelan itu lalu dikembangkan kepada tindak tanduk kita dalam segala aspek. Makan, minum. Ada hadis menuturkan begini. Seluruh hal baik ya ini yang dilakukan, misalnya makan gitu, makan kan baik, makanannya halal kan begitu, yang tidak diawali dengan asma Allah, maka keberkahan terputus darinya. Kamu lo kan mangannya oke, tapi galak. Iya ta? Oke galak. Wis dikei mangan oke iki sik. Komplain kowe. Ora berkah jebule mangane ya. Mergone ora ganggu bismillah. Ibda bismillah. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Wahtib bilhamdulillah, dan tutuplah dengan alhamdulillah. Coba bayangin aja, kalau amalia sesederhana ini, sederhana diomongin ya, benar-benar sublim ke hati, lalu menjadi lelaku. Wes to. Jenengan iki ngopo-ngopo ora ono wedine. Ora ono wedine, ora ono khawatir, ora ono was-was. Kenapa? Karena senantiasa yakin, hak yakin Allah yang menterjadikan apapun kepada. Itu ya. Iya pasti terjadi ya, seperti itu. Apa-apa ya bismillah. Coba bayangin satu hal kecil. Secara wacana kita kecil. Ternyata cara kita untuk mendapatkan berkah Allah diantaranya adalah dengan ngawiti apa-apa dengan bismillah. Kalau itu tidak dilakukan, maka putus berkah. Kan begitu itu. Kita ini urip ini kan pengen
ayam tentrem tuh. Pengen ayam tentrem kan? Pengen duit, oke. Jajan enak, duit bojo ayu, manut, iya toh? Lo nek ora manut gopo. Nggih boten. Sampeyan duwe bojo ayu, misal ya. Oh, kerjaane tiktokan. Dikon mandek malah bantah, ora karu-karuan. Sen itu. Anu ngono kuwi to. Coba. Itu kabeh kan peparingi barokah Gusti Allah. Yang ternyata pada konteks keterangan ini itu bisa kita dapatkan dengan cara ngawiti apa-apa dengan basmalah. Ngakhiri dengan hamdalah dan juga istighfar. Ternyata itu dampaknya ke hidup kita itu tidak kecil ternyata hal kecil tadi itu. Jangan-jangan berguna sampai ini dari makan orang tahu bismillah ya. Saling ngono to. Makane waktu dingin ini ora karu-karuan. Gitu. Biyen iki ana tuturan kene nang kitab Sirah Nabawiyah ya. Ana wong Kanjeng Nabi lewat ya. Wong iki lalu mungguri rapati seneng karo Kanjeng Nabi. Menderita langsung hidupnya. Iya itu. Apa-apa ora kecekel, pokoknya apa-apa jadi rapas. Lalu dia curhat sama Sayyidina Ali. Di tekoni sama Sayyidina Ali akhirnya ngaku nek peristiwanya begitu. Lalu dijak sama Sayyidina Ali ngadep ke Kanjeng Nabi nyuwun ngapura. Balik hidup itu. Nah, takkan dari sing ngandani tadi itu supaya mulai dengan basmalah ngakhiri dengan hamdalah itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman aku bolak-balik ngomong dan nggak pernah bosan ya. Pokoknya nek kepada dalil-dalil keterangan agama ini termasuk kepada Kanjeng Nabi gitu. Kalaupun kita belum bisa ngamalkan ya, itu jangan kok lalu meremehkan. Wis terima meneng gue itu afdal. Karena khawatir malah jadi penghalang mau ini suwe atau itu bojo. Jangan-jangan berguna itu. Aku ora nyinggung sosok. Ming cerita. Lah jenenge cerita ya kadang ana sing kena. Ya iso rono-rono ya Allah. Saya sering memberi contoh bab siwak ya. Alhamdulillah saya kok dipertemukan dengan banyak keterangan tentang siwak. Di sini ada dalil tentang siwak. Jadi jangan main-main. Mungkin Nendian jenengan pernah batin atau bahkan mungkin mengatakan bahwa siwak itu udahlah segar di sikat gigi selesai. Itu ternyata nggak sesederhana itu siwak. Sampai ada hadis begini, ini hadis ini. As-sholatu rok'ataini bisiwaki. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat dengan siwak. Khairun min sab'ina sholat. Lebih baik daripada 70 sholat bila siwaki, tanpa siwak. Coba ya. Sampai Kanjeng Nabi itu nutur kayak gini. Saking aku khawatirnya menjadi keberatan pada umatku. Jika tidak, maka akan kuwajibkan siwak. Malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya mengingatkanku untuk bersiwak. Itu dalilnya orang kabeh itu. Bahwa kita tidak punya tradisi bersiwak, ya nggak apa-apa toh kan. Bagaimanapun kita ngerti bahwa cara fikih itu sunnah kan begitu. Tapi jangan kok lalu sok mutus kesok kemeroh bahwa siwak itu sopor. Itu hanya bahkan lebih efektif sikat gigi. Itu khawatir lalu kedaden koyok cerita kan kitab sirah tadi itu mulai
dagangan opo ora tau bener. Jangan-jangan bergone pernah ngelarani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innal ladzina yu'tunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang sampai menyakiti Allah dan hati Kanjeng Nabi, Allah melaknatnya dunia akhirat. Wa'adda lahum adzabam muqim. Dan Allah menyiapkan bagi orang itu azab hukuman yang menghinakan. Iya, wong dagangan kok ora bener gitu ya, bismillah. Ya, termasuk bagian dari apa namanya, hal yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini, kan begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Daftar UIN lulus misalnya UIN ya, UNU barang dah lulus. Lewat depan UNU aja ora oleh. Saking ora layak. Ya Allah. Oke teman-teman, ngoten nggih ngaji kita malam hari ini, matur nuwun, semoga rahmatul Allah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga syafaat Kanjeng Nabi dikaruniakan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi bimbingan hidayah taufik buat kita semua. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.